Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang masa depan ekosistem blockchain dan Web3. Kira-kira siapa ya yang bakal kita bahas hari ini? Ada tebakan atau tidak? Ini soal protokol atau platform, produk, apapun istilahnya yang bisa menghubungkan aplikasi dari berbagai blockchain dan ekosistem. Bukan layer zero. Jadi kalau mau tahu jawabannya silahkan tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, sebelum kita mulai ke topik, saya cuma mau ngingetin aja untuk yang belum ikutan, silakan cek link di deskripsi, ada link Zili, yaitu ikutan giveaway kami. Seiring berjalannya waktu, kita bakal masuk dan mendekati 150.000 subscribers, kami bagi-bagi total hadiah sampai 1 ETH. Jadi kalian silakan masuk ke sini, terus kerjakin questnya biar dapetin XP, terus naik level di leaderboard. Dan semakin tinggi peringkat kalian, semakin tinggi pula kesempatan kalian untuk memenangkan undian hadiah sampai total 1 ETH. Jadi kasih tahu teman, keluarga, siapapun yang belum subscribe, yang pengen belajar soal kripto dan blockchain, langsung subscribe Republik Rupiah. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sekarang kita lanjut ke video hari ini. Kalau tadi tebakan kalian benar, kita bakal bahas tentang Chainlink. Jadi bukan layer zero. Nah, kalau ngomongin soal menghubungkan ekosistem blockchain, tentu itu berhubungan dengan pengumuman terbarunya Chainlink. Jadi untuk yang nonton video ini, nanti kita bakal bahas tentang gimana dia bakal mengubah nih lanskap blockchain ke depannya. Karena untuk pengingat khusus saja, buat yang belum tahu Chainlink, kalian bisa nonton video di YouTube kami. Ada banyak, tinggal keywordnya tulis Chainlink Republik Rupiah, pasti muncul. Tapi kalau misalkan agak lupa-lupa dikit, sebagai pengingat, Chainlink itu menghubungkan dunia luar ke blockchain. Jadi ada data-data yang eksternal di luar dari on-chain itu sendiri, yang biasanya nggak bisa diambil sama blockchain. Jadi blockchain itu kan aman, blockchain itu desentral, cuman ya itu masalahnya dia nggak bisa akses data kalau tidak berada di dalam blockchain. Misalkan cuaca, atau skor pertandingan sepak bola, atau hal-hal lain apapun yang ada di luar sana. Nah, pas tahun 2017, Chainlink ini muncul untuk memungkinkan biar blockchain ini jadi nggak kayak buta informasi sama data eksternal. Akhirnya si Chainlink itu lahir dan mengubah lanskap selamanya. Proyek ini bakal jadi jembatan intinya antara dunia blockchain yang desentral dengan kekayaan informasi yang ada di luar sana. Nah, Chainlink ini argumennya, kalau kalian mau sambil ngeliat, itu websitenya chain.link. Jadi cuma namanya aja tapi dipisah, chain.link. Itu kalian bisa lihat betapa pentingnya mereka dari ekosistem yang sangat sejak awal itu setia integrasiin Oracle mereka. Karena Oracle itu adalah produk utamanya yang bisa memberikan data-data itu secara mudah. Jadi argumennya si Chainlink itu, ini foundernya Sergey Nazarov. Argumen mereka adalah smart contract nggak bisa dapat potensi penuh. Sekitar 90% itu banyak hal yang tidak bisa dilakukan tanpa adanya Oracle Chainlink. Itulah kenapa mereka lahir dan berusaha untuk menghubungkan blockchain dengan data dunia luar. Jadi banyak aja contohnya, kalau misalkan kalian mau nonton video sebelumnya udah ada. Cuman hari ini saya bakal kasih contoh misalkan aplikasi olahraga. Gimana caranya orang-orang tuh bisa tahu pemenang sebenarnya itu siapa. Misalkan ada Super Bowl, ada kayak Liga Sepak Bola, atau ada kayak NFL, AFL, dan lain-lain. Kalau nggak dari informasi luar kan smart contract sama data on-chain itu nggak bisa tahu. Jadi kita butuh itu Chainlink. Terus bayangin ada kayak exchange yang desentral tuh, yang DEX. Kalau misalkan dia perlu perdagangan di kolam likuiditas blockchain yang berbeda-beda, gimana caranya Ethereum bisa membaca data yang ada di Solana? Nah, itu juga merupakan salah satu perlunya Chainlink atau Oracle dari mereka. Jadi sekarang kita bakal lihat yuk produk-produknya. Itu secara garis besar, secara dasarnya itu udah jelas. Kalau misalkan pengen silahkan nonton lebih lanjut di video sebelumnya. Sekarang kita lihat produk di websitenya, itu ada di bagian sini. Nah, ini merupakan produk-produk utama yang dipakai oleh banyak ekosistem blockchain. Yang pertama kita bakal lihat dulu yuk dari market dan data feeds. Ini merupakan umpan data dan harga yang bisa membantu blockchain itu agar mereka nggak ketinggalan update pasar. Nah, jadi ini membantu misalkan ada DEX, itu perlu pasangan aset likuiditas ya. Entah itu ETH sama USDC, atau Link sama USDC. Kalau nggak punya data yang diberikan oleh Chainlink, ini saya bisa nunjukin ilustrasi biar lebih memudahkan penjelasan. Itu ada di bawah sini. Nah, kalau nggak dikasih data yang aman dari Oracle Chainlink,
Akibatnya nanti itu nggak dapat update pasar. Misalkan lagi pumping, harga lagi naik. Gimana caranya blockchain itu tahu kalau di Binance udah berubah harganya, atau di Coinbase, atau ya kayak exchange yang ada di Indonesia juga. Karena itu kan data eksternal ya, di luar dari blockchain. Jadi kalau nggak punya data, nanti bisa arbit gede banget. Misalkan di on-chain kebacanya Ethereum masih harganya di 2000, padahal di exchange kayak Coinbase sudah turun tuh dumping ke 1500. Wah, itu peluang arbitnya jadi bahaya banget. Berpotensi mengancam eksistensinya bursa yang desentral atau DEX. Jadi ada banyak nih informasi luar, terus ada pengumpul data di sini agregatornya, terus terhubung dengan node-node Oracle-nya Chainlink. Nah, jaringan Oracle-nya Chainlink ini kemudian yang ngasih referensi kontrak untuk bisa dipakai oleh para pengguna. Jadi mereka bisa tahu, kalau kalian lihat di sini nih, explore data feeds, kalian bisa tahu nih dapat tuh ini feed harga yang baru, ini yang populer tentu ETH sama BTC. Terus ini yang baru nih kayak SUI, LUSD, dan lain-lain. Jadi udah banyak nih jaringan Oracle itu, sampai ada hampir 1000 nilai yang diamanin tuh transaksinya. Ini berapa nih? Ribu, juta, miliar, triliun, 8,3 triliun, ya kan bener? Nah kalau on-chain data point-nya itu udah sampai 9 miliar 670 juta. Jadi kalian bisa lihat sendiri betapa pentingnya empan harga ini. Kalau misalkan nggak ke-update, kalau nggak ada Oracle, akhirnya banyak bahaya dan risiko untuk DeFi dan DEX. Fitur ini sangat signifikan banget untuk ekosistem blockchain dari Ethereum dan blockchain-blockchain lainnya juga. Karena layer 1, layer 2, siapapun itu, kalau mereka integrasi sama Chainlink, mereka pakai fitur ini untuk mengamankan nilai yang sedemikian besarnya di ekosistem DeFi. Yang kedua, produknya itu adalah Verifiable Random Function. Ini VRF singkatannya. Nah, Verifiable Randomness Function ini merupakan cara agar kita tuh bisa dapat data yang acak, tapi nggak dimanipulasi. Nah, kalau misalkan kalian pengen bayangin contoh ini, kalau lagi minting NFT, pas lagi cetak NFT kan kita nggak pengen ya, ada beberapa orang itu yang dapat trade-nya itu yang paling langka, misalkan yang paling rare gitu, karena tidak ada fungsi keacakan itu atau randomness. Jadi nggak bisa misalkan orang satu sama orang yang satunya lagi itu mendapatkan secara adil hasil NFT yang dicetak. Akhirnya menguntungin individu tertentu doang, karena cuman dia aja yang dimanipulasi, dia dapat yang paling langka. Misalkan foundernya sendiri, terus dia dapat paling langka, bisa dia jual lebih mahal daripada user yang dengan jujur minting NFT itu. Terus contoh kedua, kalau misalkan kalian lagi mainan game atau lagi di metaverse lah, metaverse game gitu. Kalau kalian lagi di dalam, terus ada yang namanya Pandora Box atau apa biasanya, kotak hadiah atau kayak skin, pokoknya reward apapun yang kalian dapetin dalam game, kalau itu nggak acak, akhirnya dimanipulasi satu orang doang atau individu tertentu doang nanti yang dapetin hadiah-hadiah yang paling langka, paling terbaik, atau yang paling kuat. Misalkan hadiahnya itu senjata, nah itu dia dapat senjata yang paling kuat, sedangkan yang lainnya nggak dapat diacak, jadi dia dikasih yang jelek-jelek doang, misalkan cuman pentungan daripada pedang gitu kan, contohnya aja. Jadi VRF itu banyak sekali nih use case-nya. Ada untuk NFT, untuk game, ada untuk ordering proses, ada untuk pemilihan secara acak. Pokoknya keperluan-keperluan apapun yang perlu data acak gitu kan, random, itu bisa dibantu nih sama Chainlink VRF. Ini ilustrasi-ilustrasi di sini banyak membantu. Pokoknya semua yang kami bahas hari ini kalian bisa lihat ilustrasi dan video penjelasannya di website chain.link langsung. Kemudian yang ketiga itu Proof of Reserve. Ini ada di sini paling bawah. Produk Proof of Reserve ini sebenarnya muncul sejak tahun 2022 yang brutal. Kemarin kalau kalian lihat banyak banget entitas terpusat itu yang pada bangkrut. Ada yang karena memang nggak bisa mengelola dana dengan baik, ada yang memang nggak jujur gitu kan, dia memang nge-tradingin duit nasabah. Terus ada juga yang kemarin bangkrut karena dia ngasih pinjaman ke orang tanpa jaminan. Jadi pas ternyata dilihat, waduh memang dia nggak mampu bayar hutangnya, akhirnya jadi kena liquid. Banyak banget alasan tahun 2022 itu jadi brutal. Nah, Proof of Reserve akhirnya muncul sebagai sebuah konsep yang bisa membantu orang verifikasi data-data yang seharusnya itu transparan. Kita sebagai user, sebagai nasabah,
itu pasti merasa lebih aman kalau kita tahu duit kita dimasukin kemana, si orang itu menjaganya dengan aman. Dan kalau misalkan pun dia gunakan itu untuk interaksi DeFi atau lain-lainnya, kita tahu dia mengarah kemana. Nggak kayak tersembunyi diem-diem, tahu-tahu duitnya ludes dan kita nggak sadar kalau dia sudah nggak punya cadangan lagi. Jadi ini bisa membantu nih dari berbagai blockchain, dari berbagai ekosistem untuk ngasih tahu data yang transparan. Biar nanti DeFi itu lebih berkembang. Jadi kita tahu dana dan aset itu lagi berjalan kemana aja, dipakai apa aja, dan siapa aja yang megang. Ini ada visualnya untuk cadangan aset secara off-chain nih. Misalkan ada berangkas aset yang ada di exchange gitu kan contohnya. Terus kalian kelihatan reserve-nya berubah, cadangan asetnya turun, naik. Itu jaringan Chainlink bakal ngasih update. Jadi secara on-chain kita tetap bisa baca proof of reserve mereka seperti apa. Terus ini kalau antara blockchain juga nih. Misalkan ada hubungan antara Ethereum sama Solana. Kalau yang asetnya udah berubah di Solana, yang di Ethereum harus tahu. Kalau enggak nanti di Ethereum bakal membelanjakan aset yang sama 2 kali, jadinya double spend. Nah itu akhirnya dibantu juga sama jaringan Chainlink untuk update. Jadi proof of reserve ini merupakan cara yang bagus banget untuk menyelesaikan banyak use case. Aset digital, circuit breaker, produk finansial baru, tokenisasi lintas blockchain, itu semua sangat dimungkinkan. Sama untuk ilustrasi dan lain-lain, kalian bisa cek di websitenya langsung. Nah terus kalau kita lanjut untuk produk yang keempat. Produk yang keempat ini merupakan automation, ya mirip-mirip sama yang function juga. Itu memudahkan otomatisasi atau otomasi, apalah yang bahasa bakunya, tapi itu membantu smart contract biar bisa punya potensi lebih besar. Karena kalau sekarang itu ada keterbatasan, dan keterbatasan salah satunya adalah si developer itu harus ngejalanin fungsi sesuai dengan kondisi atau waktu tertentu secara manual. Dengan automation ini akhirnya pengembang jadi bisa bikin tugas-tugas operasi mereka lebih otomatis, dan fungsi smart contract juga akhirnya jadi otomatis. Semuanya nggak perlu lagi dilakukan secara manual, dan pendekatan ini membuka banyak kemungkinan. Entah itu membuat yield farming yang otomatis, nanti panen hasilnya langsung tanpa user harus masuk ke dashboard terus claim reward gitu kan. Terus ada misalkan likuidasi, ada orang yang ngambil pinjaman, kolateralnya berkurang atau turun nilainya, atau under collateralized masuk situ, ya akhirnya bisa kena likuidasi secara otomatis juga. Atau menerapkan strategi perdagangan apalah, trading yang canggih itu bisa. Ini contoh-contohnya ada banyak pasar prediksi, ada untuk DEX, ini yield yang tadi saya sebutin, pasar upang, game blockchain, manajemen aset, ada indeks, ada NFT, ada stablecoins, banyak banget. Pokoknya apapun hal yang bisa kalian pikirkan untuk dimanfaatkan nih teknologi Chainlink, itu bisa dimungkinkan karena fleksibilitasnya. Pokoknya semua hal yang saya bahas hari ini, ini ada ilustrasi juga lagi nih untuk off-chain sama on-chain nih, otomatisasi yang gimana. Bagus-bagus, saya suka sih sama brandingnya, sama visualisasinya si Chainlink itu. Pokoknya intinya ini memudahkan developers. Jadi mungkin bukan untuk user seperti kita, tapi dari sisi developers itu lebih dimudahkan, pada akhirnya nanti kerasa juga ke user. Nah ini dia yang terakhir yang bakal kita bahas, jadi salah satu alasan kita ngasih update Chainlink karena udah lumayan lama, dan ini merupakan produk yang bisa dibilang jadi saingannya Layer Zero ya, karena dia berusaha untuk menghubungkan ekosistem blockchain yang berbeda-beda. Cross Chain by Chainlink, namanya adalah CCIP. Jadi sebenarnya CCIP itu singkatan dari Cross Chain Interoperability Protocol, atau bahasa Indonesianya Protokol Interoperabilitas Lintas Blockchain. Jadi ini baru masuk ke testnet ya, secara resmi untuk publik nih, available di testnet untuk semua developer. Cuman kalau pengen daftar ke yang mainnetnya, itu bisa dapat early access, tapi tentu biasanya untuk produk aplikasi yang butuh integrasinya. Dan ini merupakan visi mereka untuk bisa memajukan masa depan blockchain yang interoperable tapi lebih aman. Kenapa? Karena kita lihat ya, ada banyak sekali layer 1, layer 2, entah itu di Ethereum, entah itu ada ada sidechain juga di samping dari Ethereum, ada app chain kalau di Cosmos, kalau di Polkadot itu ada parachain, terus kalau di Avalanche itu ada subnet, terus ada banyak banget jaringan-jaringan lainnya, dan itu tambah terus sama peluncuran-peluncuran yang baru setiap minggu, hampir setiap minggu. Nah, interoperability itu jadi masalah karena data sama nilai ini kan perlu mengalir lancar nih antara ekosistem, antara jaringan.
Dan karena kita sekarang pakainya jembatan, pakainya bridge, itu jadi ada sedikit risiko di sana. Karena bridge itu biasanya relatif terpusat, terus ada kunci adminnya yang cuma dipegang sama satu foundernya doang. Pokoknya ada alasan banyak, kita nggak bakal bahas itu. Tapi kita bisa lihat kerugiannya, itu luar biasa gila. Kalau kita lihat kerugian total nih ya, dari nilai yang udah kena hack atau kena eksploitasi, itu ada 6,8 miliar. Nah, dari jumlah ini, yang 5,51-nya itu dari DeFi, yang 2,66 miliarnya itu dari jembatan. Jadi ini angka yang harus kita lihat, 2,66 miliar dolar. Miliar dolar ya, bukan miliar rupiah. Itu kena eksploitasi, kena hack dari bridge atau jembatan. Nah, jadi hubungan antara ekosistem blockchain itu luar biasa berisiko sekali. Dan bayangin nih, kalau kalian lagi pengen melakukan banyak hal di berbagai blockchain, jadi rasanya lebih was-was kan, jadi lebih takut dan khawatir. Nah, karena itulah CCIP diluncurkan. CCIP ini jadi sebuah standar yang seragam. Jadi semua jaringan blockchain yang nantinya menerapkan atau mengintegrasikan diri dengan CCIP, standarnya jadi sama, seragam. Dan dari situ, ini ada video bagus juga, nanti kita bakal nge-play, kita bakal tunjukin. Ini ada jaringan yang bakal nge-manage risikonya. Jadi bakal mengelola risiko-risiko yang terkait dari berbagai blockchain yang dihubungin. Jadi kalau menurut klaim mereka nih, CCIP adalah sebuah standar untuk membangun layanan aplikasi lintas blockchain yang aman. Tapi developer dimudahkan karena nggak perlu nulis kode yang khusus. Nulisnya kenapa gini? Nulis kode khusus untuk integrasi setiap jaringan. Standarnya itu udah tinggal dipakai aja CCIP. Nanti misalkan contohnya kalian pengen kirim USDC dari Ethereum ke OP Mainnet atau Ethereum ke Arbitrum, itu kalian bisa tukar aset dengan lancar. Terus selanjutnya kalian bisa nyetorin itu jadi agunan, misalkan di protokol lending, peminjaman kayak Aave. Nah, skenario lain adalah kalian bisa pakai token yang ada di blockchain lain sebagai kolateral, sebagai agunan untuk pinjaman yang kalian ambil di blockchain lain lagi. Jadi kayak dua hal yang terpisah gitu kan. Bisa dengan mudah kalian hubungin hanya karena Chainlink. Misalkan kalian punya stablecoin-nya di Ethereum, terus kalian pengen ngambil pinjamannya di Arbitrum, wah itu semua merupakan visi yang sedang dikembangkan oleh Chainlink CCIP. Makanya kemarin jadi hype banget, si token Link itu sempat rada melonjak dikit karena ada peluncuran pengumuman CCIP. Jadi ini merupakan hal yang bisa dibilang jadi pesaingnya Layer Zero ya, karena berusaha untuk menyediakan solusi yang serupa. Jadi itu guys, kalau misalkan kita lihat ke videonya ya, ini merupakan video yang dipublish di YouTube-nya Chainlink langsung sehari lalu, tanggal 3 Agustus. Kalau kalian nonton hari Sabtu, ini berarti 2 hari yang lalu. Nah ini, bisa transfer token, message, pokoknya antara nilai, aset, sama data, itu bisa. Tuh didukung oleh jaringan Chainlink yang sudah battle hardened, udah sampai lebih dari 8 triliun dolar. Start building. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini merupakan sebuah adopsi yang luar biasa ya. Karena ekosistem Chainlink itu semakin ke depannya juga semakin dibutuhkan. Dari yang tadinya cuman satu-satunya Oracle di segala ekosistem blockchain, sekarang udah mulai banyak ada saingan, ada Path, terus ada yang bukan Oracle tapi kayak modelan Layer Zero menjalankan Lightnode, itu juga ada banyak. Kalau misalkan pengen baca lebih lanjut tentang potensi bullishnya Chainlink, itu bisa kalian tonton video sebelumnya ada di YouTube. Tapi karena dia udah update token yang baru, bukan token baru sih, ekonominya aja, tokenominya itu di update jadi 2.0. Mungkin ada yang tertarik bahas ini, bisa kalian request di bawah, komen di bawah, nanti kita bisa bikinin video khusus. Karena ini juga merupakan cakupan yang banyak bahasannya, banyak yang bisa kita dalamin. Tinggal sesuai request kalian aja kalau tertarik soal token Link. Silahkan komen di bawah. Oke guys, sekian untuk hari ini. Kalau misalkan kalian suka, kalau misalkan kalian rasa ini bermanfaat, silahkan kasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami di Republik Rupiah. Jangan lupa cek deskripsi di bawah video ini untuk yang belum ikutan giveaway 150.000 subscribers hingga total hadiah 1 ETH. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers.